Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya, sehat-sehat selalu. Seperti janji saya kemarin, kita akan melanjutkan atau membahas tentang cara pemanggilan prem. Kemarin kan kita membuat apa ya namanya yang button navigation. Kemarin kan itu cuma menampilkan tab hitam, hanya memanggil tab hitam. Nah, sekarang gimana caranya kita memanggil si prem, kita tampilkan ke tab hitam ini ya. Tab kontrol ini kan ada 5 tab hitam. Nah, kita pengen nampilin si prem terus ke tab hitam yang ada di tab kontrol 1 ini ya. Untuk contohnya kita buat 2 saja. Nah, cara bikinnya kita klik kanan di sini, lalu add new, pilih yang order, terus yang ini visual file, di sini cari Fireman Kim Prem ya. Nah. Oke, terus di sini kita kasih nama, misalnya app kegiatan, terus simpan. Tambah folder ya, kita pisahkan saja, terserah mau disatuin atau dipisahkan. Ini namanya kegiatan. Pada kegiatan kita tambahkan rectangle untuk background. Ini hanya sebagai pembeda saja antara frame 1 dengan frame yang lain ya. Misal ini untuk frame kegiatan. Frame kegiatan. Oke. Ini adalah frame kegiatan. Lalu kita buat satu frame lagi. Order individual file. Pilih yang frame ya. Kita kasih nama misalnya frame absensi. Simpan di folder frame. Absensi namanya. Terus kita copy saja. Pastekan di sini. Ini kasih warna, misal warna apa ya? Begitulah ya. Ini send to back dulu ya. Ini adalah frame absensi. Ini misalnya kayak gini ya. Ini misalnya kalian mau tambah komponen-komponen yang lain bisa, udah pasti bisa ya. Ini gantinya POM. Biasanya kan biasanya rata-rata menggunakan POM, tapi ini kita menggunakan frame. Kalau frame itu kita bisa tampilkan di komponen seperti layout atau tab hitam ini bisa. Kalau POM kayaknya susah ya kalau ini. Kalau PCL bisa tuh.
Oke. Nah, di button kegiatan ini udah ada kodenya, kita hapus dulu. Kita bikin di bawah sini. Jadi kodenya seperti ini ya teman-teman. Ini kan sifatnya statik ya. Jadi si frame ini udah pasti disimpannya tuh di tab-tab. Jadi nggak close open gitu. If not assigned. Oh sorry. Sebelumnya kita tambahkan dulu ini unitnya ya. Ini absensi kegiatannya udah ada nih, bekas contoh kayaknya. Biar nggak merah-merah begini, kenapa? Terus di sini kita tambahkan sebuah variabel, misalnya tambahkan variabel app kegiatan dengan tf kegiatan. Ini juga sama. Ini app absensi dengan tf absensi. Nah, jadi variabel ini nanti kita akan gunakan di form utama ini ya. Nah, di sini di button kegiatan tambahkan coding if not exceeded app kegiatan, jika belum ada frame kegiatan, maka begin end. And app kegiatan titik 2 sama dengan tf kegiatan .create kita akan mau disimpan ke tab 2 ya, tab 2. Maka ini tab 2 app kegiatan .parent. Jadi si parentnya tuh di mana gitu. Karena kita mau parentnya tab 2 ya, kita kasih tab 2 ya. Terus app kegiatan alignmentnya kita bikin client layout.client. Ini seperti ini biar dia jangan nil ya, jangan dibikin nil, biar dia bisa meng-close, ini nggak perlu membebaskan memori ya gitu. Kita coba dulu seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman untuk pemanggilannya. Ini rektangelnya, center, ternyata ini harus kita pilih konten ya. Ini juga, ini konten udah. Nah, untuk yang absensi sama, codingannya sama.
simpan di sini ya, di bawah sini, di bawahnya klik menu. Kita ketik ulang biar cepat mengingat. If not, jika tidak, absen. Aduh, ini kenapa nih absensi? Ini nggak kebaca ya ininya, sininya. Error dari ini harus di close dulu baru dia bisa tampil lagi nih. Ini sebenarnya bisa diabaikan, cuman mengganggu ya. Jadi kita susah untuk ininya tuh, jadi nggak muncul. Kita close dulu. Barangkali kalau di close errornya hilang. Hilang nggak ya? Absensi itu sama dengan apa tadi? If not absensi titik dua sama dengan tf absensi dot create. Kita create-nya ke tab 3 ya. Terus absensi dot parent sama dengan tab item 3 ya. Terus absensi alignment-nya kita bikin client. Nah, udah sebenarnya cuma seperti ini kok. Cuma seperti itu teman-teman untuk menampilkan ke frame. Nanti di bagaimana misalnya kita menampilkannya bukan ke frame ya. Form utamanya tetap satu, cuman kita bisa nampilin ke layout misalnya. Kita nanti tambahkan layout di sini. Itu kita pisahkan aja videonya biar ini kita fokus dulu ke menampilkan ke tab item ya. Jadi bukan lagi cuman sekedar menampilkan ini ya, tab item ini. Jadi tujuannya kenapa dibikin frame? Misalnya kita di sini ini kan biasa form ya, kita form tambahan, tapi kita gunakan frame. Misal di frame ini mau ada apa, mau ada kamera atau apa gitu. Lalu nanti kita tampilkan di sini. Jadi dia ini sebagai menu utamanya. Tampilannya tetap seperti ini dan tidak membuka form baru. Kalau form biasa nanti dia akan tampil menutupinya. Kalau misalnya kita menggunakan ini, misalnya ini form 3 tingginya 640, kita kasih label ini adalah form riwayat. Nah, kalau form seperti ini tuh
saya nyoba tuh belum bisa ini ya, belum bisa apa namanya dimasukkan ke misalnya ke layout atau ke tab hitam kayak gitu, belum bisa ya. Ini namanya kita kasih nama misalnya tadi apa ya, riwayat. Riwayat. Nah, di sini kita tambahkan ini unitnya, use unit riwayat. Nah, si riwayat ini dia nggak bisa menggunakan kode seperti ini. Tapi tempat riwayat parent tapi tempat. Nah, di si ini nggak ada alignment. Terus ini juga error. Oh, ini bukan. Sorry, ini riwayat ya. Dia nggak ada alignment. Terus manggilnya juga kalau pom kan harus show ya. Kita coba nih. Ini bisa hapus dulu. Coba ya. Riwayat. Dia nggak ada, nggak bisa kan. Beda kalau dengan menggunakan frame. Kalau pom itu kita harus manggil si ininya, si nama si pomnya. So ini nggak bakal bisa, dia nggak masuk ke tab set, tab item, sorry. Nah, nggak bisa. Atau mungkin saya yang belum tahu caranya. Ini kalau untuk pom hanya bisa begini saja, langsung dipanggil gitu. Kayak gini ya, jadi nggak bisa masuk ke apa namanya komponen atau masuk ke kontrol ini tab item kayak gitu. Makanya menggunakan frame di sini. Makanya kita menggunakan frame biar bisa dia apa namanya, jadi satu apa disebutnya ya, jadi shieldnya si menu utama ini gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin video singkat ini sampai di sini saja, barangkali sudah mengerti ya. Simple, singkat, padat dan jelas maksud saya tuh. Bila ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan, silahkan kita sama-sama belajar. Untuk video pertama, video kedua dan awal-awal video ini mungkin masih sebatas begini-begini saja ya, anak. Belum masuk ke yang lebih ini lagi. Oke. Ini pakai Anchor nih harusnya nih. Oh, sorry.
Oke teman-teman, mungkin segitu saja video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara menampilkan frame ke POM utama. Kontrol ya. Video berikutnya menampilkan cara bagaimana menampilkan frame ke POM utama ini ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.